hasratku, rinduku memuji. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu ayat di dalam Alkitab yang mengungkap tentang seruan Tuhan Yesus dengan berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu terdapat di dalam Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-46, dan beberapa ayat yang lain di dalam kitab-kitab Injil. Jadi intinya seolah-olah dia bukan Allah, sebab dia sendiri berseru kepada Allah. Jadi dia bukan Allah. Ini sering menjadi argumen bagi orang-orang yang belum percaya untuk menyerang keimanan kita, sehingga kita bisa saja menjadi ragu, menjadi tidak percaya. Secara praktis, saya mau sampaikan kepada kita bahwa pernyataan Tuhan Yesus dengan berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" itu berhubungan dengan natur kemanusiaannya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat sebelumnya, di dalam pasal sebelumnya, Tuhan berada di Taman Getsemane dan dia berkata di situ, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Dan di dalam bagian lain Tuhan berkata, "Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku." Ini merupakan seruan Tuhan yang begitu dahsyat. Dia tahu betapa dia akan menderita, dia tahu betapa dahsyatnya hukuman yang ditimpakan ke atas dirinya, yang mengenakan ragawi manusia ini. Dia harus menanggung dosa-dosa kita, dia harus menanggung hukuman dari semua pelanggaran-pelanggaran kita. Di beberapa akun yang lain, saya sudah menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati, tak kala ia berada di bumi 2000 tahun yang lalu. Dia adalah Allah, dia berinkarnasi menjadi manusia. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 1-14, telah diungkapkan kepada kita bahwa Allah yang adalah firman telah menjelma menjadi manusia. Dia yang adalah firman, dia yang adalah roh, mengenakan raga manusiawi, masuk ke dalam daging dan menjadi manusia, sama seperti manusia pada umumnya, walaupun kealahannya tidak berkurang. Dan di dalam Filipi pasal 2 ayat 7 disebutkan di situ, ia yang adalah Allah telah mengosongkan dirinya sendiri. Artinya membiarkan dirinya terbatas dengan masuk ke dalam daging manusia. Dengan mengenakan daging dan ragawi manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan supaya melalui ragawi yang ia kenakan itu, dia menerima hukuman yang selayaknya kita yang menerimanya. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu kisah, ada seorang om rekan pelayanan dulu, istrinya meninggal, lalu dia menangis begitu sedih. Seorang pendeta berkata, "Kau jangan menangis, lupakan itu semua, kau harus kuat." Om ini begitu sedihnya kehilangan istrinya karena meninggal. Tetapi beberapa minggu kemudian, Pak Pendeta ini juga istrinya meninggal, lalu dia menangis begitu sedih. Lalu om yang tadi rekan kami pelayanan, dia berkata, Pak, kemarin tegur saya jangan menangis, sekarang saya ingatkan Bapak, jangan menangis juga." Nah, Pak Pendeta itu baru mengerti rasanya sedih itu kalau dia sungguh-sungguh merasakannya. Tuhan kita, Allah kita telah menjelma menjadi manusia dan dia sungguh-sungguh merasakan apa yang disebut dengan hukuman yang sesungguhnya ditimpakan ke atas tubuhnya. Dan ketika ia berada di kayu salib, dia yang mengenakan manusia ragawi itu disebutkan inkarnasi. Jadi dia masuk ke dalam daging, ke dalam karne, daging. Jadi dia masuk ke dalam daging, dia mengenakan manusia dan dia menjadi manusia yang sejati. Dia menjadi manusia yang sejati dan dia sendiri pun Allah yang sejati. Jadi ada dua natur dalam diri Kristus, dan dalam naturnya sebagai manusia, dia mengalami keadaan-keadaan sebagai manusia normal. Dia berkata, "Hatiku sedih seperti mau mati rasanya." Dan di atas kayu salib dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Allah harus meninggalkan dia sesaat dalam keadaannya sebagai manusia, supaya dia bisa menerima hukuman itu, supaya hukuman itu dia timpakan ke atas dirinya. Dan dia mengalami keadaan yang begitu dahsyat sampai dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Apakah dia bukan Allah? Tidak. Di dalam keadaannya sebagai manusia, dia pantas berseru untuk menunjukkan betapa sakit hukuman yang ia terima karena saya dan saudara. Jadi sesungguhnya dia tetap Allah yang sejati, dia juga tetap manusia yang sejati.
Jadi seruannya di atas kayu salib dengan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini menyatakan betapa dahsyatnya penderitaan hukuman yang harus ditimpakan ke atas dirinya oleh karena pelanggaran kita. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita, membuat kita sadar, membuat kita bertobat, membuat kita bersyukur, dan membuat kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Karena Ia telah menggantikan kita menerima hukuman yang selayaknya dengan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekalipun Ia sendiri adalah Allah yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hidup hasratku, rinduku